Selamat malam, salam sejahtera bagi orang tuaku dan saudaraku yang sama dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kembali kita berjumpa dalam Lentera Malam Jemaat Rantepao. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Petranelius Rannuparate dalam tema Buatan Allah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Selamat malam, kita berjumpa lagi dalam Lentera Malam. Bapak Ibu, kita syukuri hidup yang kita jalani ini. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami syukuri kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami berteduh diri untuk disapa oleh firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami sehingga kami boleh memahaminya dan terlebih menjadi pelaku firman dalam hidup sehari-hari.
Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup. Saudara-saudara yang kekasih, biasanya kalau kita ingin membeli atau menginginkan sesuatu, maka salah satu pertimbangan untuk membelinya ialah siapa yang membuatnya. Minda ngaragai. Made in mana barang tersebut. Bapak Ibu, kalau kita ingin menikmati kuliner misalnya di kota Rantepao, kita menginginkan untuk membelinya, maka kita sudah tahu bahwa yang membuat makanan itu pasti dari tempat itu, dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Siapa yang membuat? Terkadang itu menjadi tolok ukur kualitas, nikmatnya cita rasa, dan rasa nyaman untuk memilikinya. Nah, saudara-saudara, pernahkah kita memikirkan, pernahkah kita membayangkan siapa yang membuat Anda? Atau pernahkah kita memikirkan, merenungkan secara dalam, kita ini buatan siapa? Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah. Sekali lagi, karena kita ini buatan Allah. Manusia, Anda dan saya, buatan Allah. Jadi karena kita ini buatan Allah, itu artinya apa? Allah yang memikirkan, Allah yang merancang, Allah yang membuatnya. Sesuatu yang sangat berkualitas. Kalau Allah membuat sesuatu, pasti jaminan mutunya terjamin. Kualitasnya pasti luar biasa. Kita ini buatan Allah. Kita percaya bahwa ketika Allah membuat sesuatu, pasti ada tujuan
Allah di balik itu. Allah membuat matahari, Allah membuat bintang, Allah membuat bulan, pasti ada tujuannya. Nah, demikian pun halnya dengan kita manusia. Allah tidak sekedar merancang, memikirkan, dan membuat kita ada. Apa itu tujuan manusia hadir di tengah-tengah dunia ini? Pembacaan kita tadi mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Itulah tujuan. Manusia yang diciptakan dibuat Allah, ada tujuan di balik itu. Melakukan pekerjaan baik. Saudara-saudara, kita boleh dan bisa memiliki profesi pekerjaan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi ingat, sebagai manusia buatan Allah, tujuan kita melakukan pekerjaan baik. Itu tujuan Allah membuat kita. Jadi kita bisa saja menjadi dokter, guru, pendeta, pengusaha, dan lain sebagainya. Tetapi di balik profesi itu, ada tugas yang Allah berikan bagi kita, yakni melakukan pekerjaan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, persoalannya sekarang, apakah tugas panggilan itu telah kita kerjakan dengan baik? Apakah dalam hidup ini mulai ketika kita lahir sampai sekarang ini, apakah Anda dan saya sudah melakukan pekerjaan baik? Menjadi persoalan kita sekarang. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita melihat bagaimana situasi yang mencekam kita. Seharusnya kita berpikir bersama, melangkah bersama untuk keluar dari pergumulan ini. Tetapi apa yang terjadi? Justru di tengah-tengah situasi seperti ini, kita melihat dan menjadi kenyataan sekarang bahwa relasi antara manusia satu dengan yang lain kadang-kadang rusak adanya. Nilai-nilai kebaikan menjadi kabur, bahkan tidak lagi dinampakkan dalam kehidupan kita. Padahal Allah dalam hidup kita ini memberi tugas melakukan pekerjaan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam kehidupan kita melihat dan kita belajar dari Alkitab bahwa sesungguhnya Allah menginginkan kita berada dalam relasi yang baik dengan sesama. Allah dalam Alkitab mengajarkan kita untuk belajar tentang relasi yang baik dengan sesama. Allah membangun, memperbaiki relasi. Itu yang terjadi dalam hubungan kita dengan Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, betapa banyaknya hal yang dapat merusak kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, termasuk relasi kita dengan sesama. Melalui firman Tuhan saat ini, Allah mengingatkan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ayat itu diakhiri dengan kata, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau. Harapan Allah supaya kita hidup dalam kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, lihatlah, bukankah setiap saat kita menerima kebaikan dari Allah? Bukankah setiap saat kita menerima hal-hal yang baik dari Allah? Keselamatan Allah sudah berikan, itu berarti baiknya Allah bagi kita. Persoalannya sekarang ialah, maukah kita juga sebagai buatan Allah
sesuatu yang berkualitas, hidup dalam kasih dan kehendak Allah itu. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami syukuri firman yang hari ini memberi kami nasihat bahwa sesungguhnya kami adalah ciptaan-Mu yang luar biasa. Mampukan kami ya Allah untuk melakukan apa yang baik dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk senantiasa berbuat kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Berkati semua umat-Mu yang menyaksikan Lentera malam ini. Berkati mereka semua ya Tuhan, di dalam hidup keseharian. Biarlah kami bersama-sama setiap saat menerima kebaikan dari Allah. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah buatan Allah yang diciptakan untuk pekerjaan baik. Selamat beristirahat dan selamat menikmati kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.